Halo semuanya, kita akan belajar mengenai fluida dinamis. Ini adalah materi kelas 11 SMA. Jadi setelah belajar fluida statis, kita akan belajar mengenai fluida dinamis. Nah, ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada kontinuitas, terus juga asas Bernoulli. Terus nanti kita akan belajar 2 terapan dari Bernoulli, itu adalah Torricelli dan Venturi. Yang terutama dalam fluida dinamis itu adalah bagian kontinuitas, karena ini menjelaskan kalau ada aliran air ya yang mengalir dalam tabung meskipun volumenya berbeda, luas penampangnya berbeda, tapi bisa disimpulkan kalau kecepatannya atau debitnya itu sama dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ada yang masih ingat nggak rumus dari persamaan debit itu apa? Ya, debit itu adalah volumenya dibagi waktu, atau kita bisa bilang ini adalah kecepatan aliran air dalam suatu tabung. Oke, setelah kita udah tahu besar dari kecepatan aliran air atau juga debit air itu seperti apa, sekarang kita coba turunkan bagaimana rumus kontinuitas itu bisa terbentuk. Kalau di dalam tabung seperti ini, debitnya itu sama dari ujung kiri sampai ujung kanan, berarti kita bisa tuliskan dalam sebuah persamaan Q1 sama dengan Q2. Rumus debit tadi itu adalah volume per waktu atau delta T. Sama yang kanan juga, volume per delta T. Nah, volumenya, karena ini lingkaran, kita bisa ubah jadi luas penampangnya, luas penampang 1 dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh si aliran dibagi waktunya. Yang kanan berarti luas kedua dikali delta X-nya atau jaraknya dibagi waktu. Dari persamaan GLB atau gerak lurus beratura, kita bisa ganti si jarak ini yang kiri dan kanan dengan terus ulang A1 dikali dengan V atau kecepatannya V1 dikali delta T-nya per delta T. Sama, yang kanan juga kita bisa ubah dengan menambahkan kecepatan, jadi A2 dikali V2 dikali delta T per delta T. Kita coba geser dikit supaya kelihatan sampai ujung. Oke. Nah, atas dan bawah itu punya delta T, jadi kita bisa coret ya atas dan bawah, sehingga kita bisa coret ini bawah, sehingga yang didapatkan untuk hukum kontinuitas atau persamaan kontinuitas itu adalah luas dari daerah yang pertama dikali kecepatan yang pertama sama dengan luas daerah yang kedua dikalikan dengan kecepatan yang kedua. Ini adalah persamaan kontinuitas. Oke, kita lanjut lagi ke bagian Bernoulli. Nah, tadi bentuknya adalah kalau misalkan tabungnya itu rata posisinya, tingginya tidak berbeda. Kalau tabungnya itu berbeda ketinggiannya, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, sama dengan A1 atau luas yang pertama itu tidak sama ya dengan luas yang kedua ya. Dengan menggunakan prinsip yang sama, Q1 itu masih sama dengan Q2, tapi ya tekanan yang pertama dengan tekanan yang kedua meskipun sama juga, tapi area berbeda, sehingga dengan penurunan sedemikian rupa dan juga ada konsep energi, kekekalan energi, maka persamaan Bernoulli itu bisa didapat tekanan yang pertama ditambah energi kinetik dari bagian yang pertama ditambah energi potensial
dari bagian yang pertama itu sama dengan tekanan yang kedua ditambah energi kinetik di bagian yang kedua ditambah dengan energi potensial di bagian yang kedua. Atau bisa kita bilang alirannya itu konstan. Ini adalah persamaan dari Bernoulli. Oke, kita akan ke contoh soal yang pertama. Di sini kita melihat ada gambar pipa sama seperti contoh tadi ya. Ada satu pipa yang satu dia berada di bawah dengan diameter yang lebih lebar dibandingkan pipa yang di atas. Nah, di dalam pipanya ada air yang mengalir. Ya, kita tahu. Kita perlu baca soalnya. Ada air yang mengalir dengan kecepatan yang steady atau dianggapnya ideal. Ya. Nah, di pipa yang bawah dia menerima tekanan ke arah kanan itu 1,75 10⁴ Pascal dan diameternya adalah 6 cm. Lalu di pipa yang kedua yang tingginya sejauh 0,25 meter dia menerima tekanan dari arah kanan ke kiri itu sebesar 1,2 kali 10⁴ Pascal dan diameternya ada 3 cm. Yang ditanya di sini ada 3 hal. Yang pertama itu adalah besar dari pipa yang bawah, kecepatan dari pipa yang bawah, kita anggap saja P1. Lalu juga kecepatan dari pipa yang kedua, pipa yang lebih kecil yang di atas, dan yang ketiga itu adalah debitnya. Nah, kita langsung masukkan saja untuk pengerjaan soal ini pakai persamaan Bernoulli. Tekanan yang diterima P1 ditambah dengan kinetiknya rho V1 kuadrat ditambah dengan potensialnya. Sama di bagian kanan juga seperti itu, setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH. Oke. Nah, ini kita lihat dulu kira-kira mana yang bisa kita abaikan. Ya. Di bagian kiri itu berarti pipa yang bawah, bagian kanan itu pipa yang atas. Nah, karena kita jadikan pipa yang bawah ini sebagai acuan, maka ketinggiannya kita bisa abaikan. Sehingga kalau tingginya kita abaikan, maka besar dari potensialnya itu juga bisa kita abaikan. Jadi di kiri hanya tersisa P1 dan kinetik. Kita langsung masukkan angkanya. P1 itu besarnya adalah 1,75 kali 10⁴. Ini saya buat X aja. Kali. Okay. Ditambah setengah dari rho, karena di sini air yang mengalir, fluidanya air, kita buat saja 1000 langsung. Lalu V1 kita tulis dulu V1 karena itu yang bakal ditanya, sama dengan P2 nya berarti 1,2 kali 10⁴ ditambah setengah rho. V2 nya ya, supaya tidak terlalu banyak variabel, kita ubah dulu V2 nya supaya mengandung komponen V1. Kita bergeser dulu ke bagian bawah. Oke, di sini saja. Di sini ya. Nah, berdasarkan rumus kontinuitas, tadi luas daerah pertama dikalikan dengan kecepatannya, itu sama dengan luas daerah kedua dikali kecepatannya. Kita bisa terjemahkan sehingga V2 itu sama dengan luas yang pertama dikalikan kecepatan pertama dibagi dengan luas yang kedua. Karena di soal kita tidak dikasih tahu luasnya, kita langsung hitung aja di sini biar lebih mudah ya. Luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Tuh salah tulis. Oke. Pi r kuadrat dikali V1 per pi r kuadrat. Yang ini berarti R1, yang ini berarti R2.
Di soal dikasih tanya diameter, kita langsung ubah aja komponennya supaya ada diameternya, sehingga V2 itu sama dengan berapa? Ya, jadi seperempat pi d kuadrat dikali V1 per seperempat pi d kuadrat. Yang atas D1, yang bawah D2. Di atas dan bawah ada komponen seperempat pi, kita bisa bagi keduanya sehingga tersisa D1 kuadrat dikali V1 per D2 kuadrat. Itu untuk nilai V2-nya. Kita kembali ke persamaan yang tadi yang lebih besar ya. Oke. Kita bisa ganti di sini, berarti jadinya adalah D1 kuadrat. Kita langsung masukkan saja angkanya. D1 itu adalah 6 ya. 6 kuadrat dikali V1 per 3 kuadrat. Dikuadratkan. Jangan lupa di sebelahnya masih ada ya rho GH. Ini 1000 kali G-nya. Di soal tidak dikasih tahu, kita gunakan 10 saja. H-nya itu berarti 0,25. Oke, sampai sini aman ya. Kita bisa kalkulasi yang 1,75 dan 1,2, kedua ruas kita kurangkan 1,2 kali 10 pangkat 4. Jadi yang kanan itu tersisa 0,55 kali 10 pangkat 4 ditambah setengah kali 1000 berarti 500 V1 kuadrat. Yang di kiri 6 kuadrat berarti jadi 36 ya. Ini saya tulis di sini 36. 3 kuadrat itu 9. 36 bagi 9 itu 4. Berarti di sini ada setengah dikali 4 V1 dikuadratkan. Ditambah 1000 dikali 10 kali 2,5 berarti jadinya 0,25 kali 10 pangkat 4. Saya sengaja buat 10 pangkat 4 biar nanti bisa dikurang dengan yang sebelah. Oke, kedua ruas berarti kita kurang dengan 0,25 sehingga di kiri itu tersisa 0,3 ya. 0,3 kali 10 pangkat 4 kali ditambah 500 V1 kuadrat. Nah, ini kita bisa coret ya. Yang 4 kuadrat itu berarti 16. 16 dikali setengah. Ini seharusnya masih ada 1000 di sini. Oke, tapi berapa? 16 dikali setengah berarti sisa 8. Berarti ini 8 dikali 1000 dikali V1 kuadrat. Sudah. Oke, kita operasikan lagi yang sebelah kanan. Kita tulis lagi ini. Ini saya ganti jadi 3000 ya, karena 0,3 kali 10 pangkat 4. 3000 tambah 500 V1 kuadrat sama dengan 8000 V1 kuadrat. Oke. Yang 500 kedua ruas kita kurang dengan 500, jadi yang di kiri itu sisa 3000, yang di kanan itu jadi 7500 V1 kuadrat. Maka V1 kuadrat itu sama dengan 30 dibagi 75 ya, V1 kuadrat. Ini kita sama-sama bagi 15 ya, berarti jadinya adalah 2/5. Oke, V1 kuadrat berarti 2/5. 2 bagi 5 sama dengan 0,4. Tapi ingat, itu masih kuadratnya, sehingga
Untuk melihat hasil V1-nya kita perlu akarkan lagi. Hasilnya adalah 2 akar dari 0,4. Tuh, untuk yang V1, yang A. Lalu yang V2 kita hitung dari sini saja. Melanjutkan ke sini, kita substitusi nilai V1-nya ke dalam sini. Sehingga kita tinggal tulis 6 kuadrat kali V1-nya akar 0,4. D2-nya adalah 3 kuadrat sama dengan V2. Tadi kita dapatkan yang atas itu jadi 36. Jadi 36 dikali akar 0,4 per 9. Dimana akar 36 dibagi 9 itu sama dengan 4 kali 0,4 sama dengan V2. Nah, ini gimana ngitungnya berarti? Nah, kita bisa ubah yang akarnya, bentuk akarnya jadi 2 dikali akar 10 pangkat negatif 1. Itu V2-nya. Atau jadi 8 10 pangkat negatif 1. Itu V2-nya. Terakhir, kita menghitung debitnya. Debit berarti A 1 dikali V1. Kita pakai yang itu aja. A-nya berarti 1/4 kali 10 kali pi ya, bukan kali 10. Kali pi D 1 kuadrat. V1-nya adalah akar 0,4. Kita tulis ulang per kali pi. D-nya ya, itu kan sentimeter ya. Kita ubah, berarti konversikan dengan dikali 10 pangkat negatif 2. Ini dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 5,6. 5 kali 10 pangkat negatif 4. Yang ini satuannya berarti per kubik per detik. Untuk yang kecepatannya berarti meter per second. Yang kecepatan 2 juga meter per second. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Ada sebuah tong diisi penuh air. Jadi diisi air sampai penuh. Dan 0,8 meter dari permukaannya, berarti dari atas sampai bawah ya. Di atas sampai bawah. Ini tingginya 0,8 meter. Dipasang pipa yang mencuat ke atas. Jika luas permukaan tong jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang pipa, laju semprotan air. Nah, dari informasi yang ini kita bisa tuliskan karena AB sangat besar. Sorry, kita jangan pakai huruf B biar tidak ketukar-tukar. Kita pakai A1 itu sangat besar dari A2A, maka V1 itu sangat-sangat kecil. Jadi kita bisa menghiraukan V1-nya. Laju semprotan air yang keluar dari lubang pipa, tentukan laju semprotan air yang keluar dari pipa dan tinggi maksimumnya yang diukur dari pipa, berarti diukur dari sini, yang dapat dicapai. Pertama kita tuliskan dulu persamaan Bernoullinya supaya memudahkan kita. Oke. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH.
Nah, kita berasumsi kalau tabungnya ini itu ada di ruangan yang terbuka sehingga tekanan luarnya itu adalah tekanan atmosfer, sehingga tekanan dari atas yang diterima bagian atas sama tekanan yang diterima oleh pipa kecil ini itu sama besar, sehingga kita bisa abaikan P1 dan P2. Lalu berdasarkan informasi yang ini juga, V1-nya kita bisa abaikan sehingga energi kinetik dari bagian yang pertama ini atau pipa yang besar ini kita bisa abaikan juga. Tersisa berarti rho GH, dan di kanan itu masih ada energi kinetik dan juga potensialnya. Karena ini masih sama-sama air, ya, baik di pipa 1 ataupun pipa 2, kita bisa abaikan juga besar dari massa jenisnya atau rho-nya. Jadi yang di kiri itu tersisa GH, lalu yang di kanan itu adalah setengah V2 kuadrat tambah GH. Lalu karena yang dicari adalah kecepatannya, kita masukkan dulu persamaannya. Kita pakai G-nya G10 saja. Oke, ini saya tulis ulang. Jadi tingginya itu adalah 0,8. Nah, tinggi yang di pipa 2 itu juga kita bisa abaikan karena kita sesuai atau sama dengan titik acuannya, ya. Jadi tersisa yang di kiri itu 8 karena 10 kali 0,8, ya. Yang di kanan setengah V2 kuadrat. Lalu kita kalikan dengan 2 ruas kiri dan ruas kanan sehingga yang di kiri jadi 16, yang di kanan tersisa V2 kuadrat. Maka V2-nya itu akar dari 16 yaitu 4 meter per second. Itu kecepatannya. Lalu yang ditanya adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimum kita ingat di gerak lurus berubah beraturan GLBB. Benda mencapai tinggi maksimum ketika V akhirnya atau VT-nya itu adalah 0 meter per second. Ya, itu perlu kita ingat. Jadi kita bisa mendapatkan tingginya, untuk mendapatkan tingginya itu dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2GH. VT-nya berarti 0, V0-nya berarti kita menggunakan 4 yang barusan kita dapat, 4 kuadrat dengan 2G-nya 10, H-nya itu yang ditanya berarti. Yang di kiri berarti ada 16, di kanan berarti jadi 20 H. Maka H itu adalah 16 dibagi 20 atau sama dengan 4/5 H. Sehingga 4/5 itu adalah hasil H-nya yang sebesar 0,8 meter. Di besar kecepatannya itu adalah 4 meter per second dan tinggi maksimum yang bisa dicapai adalah 0,8 meter. Oke, kita melanjutkan ke soal yang ketiga. Di sini ada venturimeter. Ini penerapan yang kedua dari Bernoulli. Jadi di sini ada tabung, ya, satu yang besar dan dia melewati juga tabung yang kecil, dan di atasnya kita lihat di sini ada penanda tekanannya. Yang di sini lebih tinggi, yang nomor 1 dia lebih tinggi, sedangkan yang nomor 2 dia lebih rendah, dan perbedaan tingginya itu adalah 35 cm. Di penampang yang lebih besar atau A1, V-nya adalah kecepatannya adalah 3 meter per second, dan yang ditanya adalah kecepatan di tabung venturi yang kedua, yang lebih kecil. Oke. Dan di sini kita bisa lihat kalau di tabung yang pertama dia menerima tekanan udara, dan sekaligus di titik yang ini yang warna biru dia juga menerima tekanan hidrostatis dari air setinggi 35 cm. Sedangkan di tabung yang kedua, tabung yang lebih kecil, dia hanya menerima
tekanan udara. Oke, kita apply lagi persamaan Bernoullinya. Kita masukkan di tabung yang pertama, berarti dia menerima tekanan udara P0 tambah dengan tekanan hidrostatis, ditambah lagi energi kinetiknya rho V1 kuadrat tambah dengan rho GH. Sama, yang kanan juga menerima tekanan udara, tapi tidak ada tekanan hidrostatisnya ya, berarti langsung energi kinetiknya setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH. Di kiri dan kanan ada tekanan udara, sehingga kita bisa abaikan P0-nya. Kita bisa abaikan P0-nya. Lalu kita asumsikan tinggi 1 dan 2 itu pas berada di titik acuan, sehingga untuk potensialnya kita juga bisa abaikan. Berarti tersisa tekanan air, hidrostatis air, setengah rho V1 kuadrat dan juga setengah rho V2 kuadrat. Kita masukkan untuk yang tekanan hidrostatis air, berarti rho air dikali G-nya, lalu dikalikan dengan tinggi airnya. Ini kita tulis ulang, 1 kuadrat, ini setengah rho V2 kuadrat. Rho-nya berarti kita bisa abaikan juga, kita bisa bagi masing-masing persamaan kiri dan kanan ya. Oke, ini kenapa? Oke. Kita bisa coret. Berarti di sini sisa G dikali H. G-nya kita menggunakan 10, H-nya itu 35 cm, tapi bisa kita tulis 35 kali 10 pangkat negatif 2, karena kita konversi ke meter. Terus setengah V1 kuadrat, berarti 3 kuadrat sama dengan setengah V2 kuadrat, itu yang ditanya. Oke, 35 kali 10 pangkat min 2 kali 10, berarti tersisa 3,5. Ini berarti setengah dari 9 sama dengan setengah V2 kuadrat. Kedua ruas kita kalikan dengan 2, berarti di kiri ada 7 ditambah 9 sama dengan V2 kuadrat. Yang di kiri berarti 7 tambah 9 ya, 7 tambah 9 sama dengan 16 V2 kuadrat, sehingga kecepatan keduanya itu akar dari 16, yaitu adalah 4 meter per second. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang sebuah tabung venturimeter, tapi ada manometernya, ada pipa U-nya di bawah ya, berbeda dengan yang di atas. Jadi kalau tadi yang sebelumnya pipanya ada di atas, sekarang ada di bawah. Jadi dia menerima tekanan dari air raksa dari bawah. Di titik ini ya, tabung yang lebih kecil itu menerima tekanan dari raksa, sedangkan di titik yang satu ini dia menerima tekanan dari air. Ini tekanan air, ini berarti tekanan air raksa Hg. Gitu. Pengerjaannya sama aja, silakan dicoba. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya boleh di-share di komen. Demikian untuk materi fluida dinamis. Sampai ketemu di video-video berikutnya.